Terima kasih, Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup buruh, Hidup buruh. hidup buruh, Hidup. hidup buruh yang melawan. Hidup. Ya, selamat siang pemirsa Logia Rakyat yang saya banggakan, saya cintai di seluruh Indonesia dan di Luar negeri. Iya seluruh penjuru dunia ya sudah menyaksikan Logia Rakyat sekarang luar biasa. Dan ini media, salah satu media yang sedang digandrungi oleh para kaum tertindas lah, teraniaya, tersakiti lah, gitu ya. Ya kalau bicara terkait konteks perjuangan hari ini dan kita kumpul di Bandung pada siang ini, ya ini sama-sama berangkat dari penderitaan dan perjuangan yang sama-sama kita lakukan dari jauh-jauh hari sampai dengan hari ini. Terkait dengan dinamika perjuangan yang sudah kita lakukan, baik itu terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, ataupun nanti kita akan bersama-sama duduk dalam medan tempur pada tanggal 7 November di Kementerian Republik Indonesia terkait upah minimum tahun 2024, ini tentunya kawan-kawan tadi sudah menyampaikan baik secara langsung jeritan tangisan dan teriakan dari pintu gerbang perusahaan-perusahaannya, karena tadi ada beberapa ketua yang mewakili perusahaannya. Ada juga statement yang sudah disampaikan oleh Ketua DPW PPMI Jawa Barat, oleh Sekum, SBY 92, oleh Ketua Umum, sekaligus Majelis Tinggi KBMI, dan tadi ada anggota Dewan dari Kota Bandung dan Kota Cimahi. Ini tentunya rasa-rasanya kita harus sudah bicara pada tataran di luar normatif, karena kalau konteks bicara normatif tadi teman-teman Dewan Pengupahan pun belum apa-apa udah pesimis, belum apa-apa sudah kaku dengan formulasi yang sudah diatur dalam ketentuan pemerintah. Makanya kita hari ini harus keluar dari zona nyaman lah. Artinya harus punya grand strategi yang sangat baik, sangat bagus. Kalaupun bicara nanti tanggal 7, kalau sekiranya yang keluar hanya orang-orang itu aja dan perwakilan yang hadir, saya rasa tidak ada kekuatan yang akan mendorong dan mempengaruhi terkait tuntutan kita dan harapan kita. Dan perlu kawan-kawan ketahui juga sekarang pada tahun 2023 sekarang itu ada kerancuan yang sangat luar biasa terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6. Itu berarti ada juga rancangan peraturan pemerintah yang sebenarnya sudah banci ya, walaupun secara hukum masih dianggap berlaku karena belum ada peraturan pengganti. Itu PP 36, PP 35, dan PP 34. 3 peraturan pemerintah ini sebenarnya kalau melihat cantolan hukumnya sudah tidak berlaku karena Undang-Undang 11 itu sudah diganti oleh Undang-Undang Nomor 6 2023 terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi pemerintah sekarang pada posisi yang benar-benar harus mengeluarkan ketentuan dan aturan yang memang tidak mempunyai masalah atau implikasi masalah di kemudian hari. Kalau ASB sekarang atau Aliansi Aksi Setua Buruh dari kemarin para pimpinan nasional mendorong bahwa kementerian harus berani mengeluarkan diskresi, maka ini memang harus kita dukung sama-sama, Presiden. Karena kalau melihat pengganti PP 36, 35 ini kan sampai sekarang masih dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah, belum diketok dan disahkan. Sedangkan penetapan upah itu harus sudah ditetapkan untuk UMP itu tanggal 30 November, untuk UMK itu 21, untuk UMK itu tanggal 30 November. Desember, mohon maaf. Jadi sudah pada posisi yang injury time lah. Ini makanya harus ada aturan-aturan yang benar-benar mewakili kepentingan buruh pekerja yang ada di Indonesia. Makanya saya selaku Sekjen KBMI dan Ketua Aliansi Buruh Jabar juga akan mencoba mengatur ritme strategi lah. Kalau sekarang kita gempur di Jawa Barat, ini tentunya kalau bicara efektivitas gerakan belum saatnya lah. Karena instrumennya belum keluar. Instrumen itu dari mana ya? Dari peraturan. Peraturan mana? Peraturan yang dibuat oleh pemerintah melalui
Menteri Tenaga Kerja. Dan saya yakin yang mengeluarkan peraturan penetapan atau formulasi upah hari ini bukan hanya Menaker saja. Pasti itu masih di bawah Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri juga. Berarti ada peraturan bersama ini, kayaknya akan ada peraturan bersama. Jadi artinya tanggal 7 ini memang momentum yang sangat penting buat kita untuk mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan aturan yang tegas, tepat, dan artinya tidak menjadi multitafsir bagi para pihak. Karena terus terang untuk penetapan upah 2022 untuk 2023 aja pihak Apindo masih tetap melakukan gugatan gitu. Nah, kalau grand isu yang kita bangun hari ini adalah upah layak nasional, mari kita sama satukan supaya perjuangan ini memang tidak ada lagi tafsiran-tafsiran lain di gerakan buruh itu sendiri gitu. Terkait upah layak nasional yang layak secara nilai itu berapa relatif nanti. Kita hitung, kita lihat bagaimana pemerintah ini keluar dari zona nyaman dan zona normatif yang selama ini selalu diberikan dan dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kalau bicara target hari ini 15%, 20%, kayaknya udah bahasa yang basi lah. Udah gerakan yang ukurannya sudah ukuran ya hanya formalitas. Demo upah seolah-olah ingin memperjuangkan anggotanya, memperjuangkan kelompoknya. Tapi kalau nilainya hanya 15, 20, mohon maaf ya udah basi tuh seperti itu. Jadi kita harus sudah keluar dari zona nyaman, harus sudah membuat grand skenario tentang bagaimana menetapkan upah yang benar-benar bisa dinikmati, dirasakan, dan memang menutupi kebutuhan untuk kesejahteraan buruh dan keluarga kan itu. Tidak hanya safety net atau upah sebagai jaring pengaman. Jadi saya tidak akan banyak bicara terkait berapa usulan, berapa keinginan, tapi mari kita bangun sama-sama perjuangan hari ini sampai dengan tanggal 7 supaya ada kesamaan paham dalam konteks perjuangan dan usulan. Jangan nanti satu serikat usulannya upah layak nasional, satu serikat dan serikat yang lain usulannya nilai nominal kenaikan, itu bahaya. Jadi ketum juga harus benar-benar ini mensinkronisasi, mengharmonisasi tentang gerakan dan perjuangan yang dibangun hari ini, yang tentunya akan kita suarakan pada nanti hari Selasa tanggal 7 November 2023 di Kementerian Republik Indonesia. Secara Undang-Undang 998 barusan sebelum rapat ini saya dari Polda Jabar sudah clear. Aliansi Aksi Sejuta Buruh wilayah Jawa Barat sudah menyampaikan pemberitahuan bahwa tanggal 7 akan turun, kurang lebih masanya sebanyak 10.000 orang di Kementerian Republik Indonesia. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup buruh. Hidup buruh.